selamat datang kembali di channel aku, Mustika Sari. Bisnis dropship atau menjadi dropshipper semakin hari semakin banyak peminatnya. Tagline bisnis tanpa modal, jualan online gak pakai modal. Kayaknya udah melekat banget ya sama yang namanya dropship. Dan kalau udah tahu cuannya dari dropship, ini bakalan bikin ketagihan. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk menjadi seorang dropshipper tapi belum kebayang prosesnya gimana, harus jualan apa, ngambil barangnya di mana, harus posting atau jualan di mana, ngambil profitnya berapa, setting alamat tokonya gimana, cara bayar ke suppliernya gimana, dan gimana caranya mendapatkan penjualan. Di sini akan dibahas tuntas semua, jadi silahkan teman-teman tonton videonya sampai habis ya, agar teman-teman gak bingung lagi cara menjadi seorang dropshipper dan proses-prosesnya. Dan setelah menonton video ini, teman-teman sudah siap action untuk terjun di bisnis dropship. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, pastikan teman-teman sudah like videonya. Kemudian bagi yang belum subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya. Bunyikan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan informasi seputar trik cuan bisnis online yang lainnya. Oke, yuk kita menuju ke pembahasannya. Oke, sebelumnya aku mau jelasin singkat tentang apa itu dropship. Jadi dropship adalah jualan tanpa stok barang. Kalau ada customer yang order ke kita, maka barangnya akan dikirim oleh supplier ke alamat pembeli kita langsung. Jadi kita nggak butuh modal besar karena kita nggak nyetok barang. Kita juga nggak perlu capek untuk packing barang dan menyerahkannya ke jasa pengiriman. Untungnya dari mana? Dari harga jual. Tentu saja harga jual kita lebih tinggi dari supplier. Misal di supplier harga produknya 70.000, kita jualnya 100.000. Ada customer yang order ke kita, dia bayar ke kita 100.000, kita bayar ke supplier 70.000. Berarti keuntungan kita 30.000. Sesimpel itu bisnis dropship. Nah, orang-orang yang menjalankan bisnis dropship disebut sebagai dropshipper. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan proses-proses dropship yang paling sering ditanyakan. Yang pertama, harus jualan apa? Ini sebenarnya bebas ya, kita mau jualan apa? Mau jualan baju, tas, sepatu, jilbab, makanan, alat rumah tangga, aksesoris, ini bebas. Namun aku saranin jangan palu gada, apa lu mau gue ada. Karena kalau jualan kalian itu campur-campur, misalkan nih kemarin kalian upload baju, hari ini kalian upload alat pel, dan besok kalian upload makanan kucing. Nah, ini toko kalian terlihat tidak profesional. Customernya bingung, ini sebenarnya toko kalian mau jual apa sih? Dan berakhir menjadi ragu. Nah, karena ragu, gak jadi order. Toko kalian bakalan sulit berkembang dan mendapatkan penjualan. Jadi, walaupun kalian adalah seorang dropshipper, kalian tetap harus menentukan kalian mau buat toko apa. Nah, misalkan teman-teman mau buat toko baju. Ya, jadi teman-teman harus konsisten upload baju. Misalkan mau jual toko alat rumah tangga, ya jadi produk-produk yang kalian upload adalah produk-produk yang sesuai. Kemudian setelah kita tentukan mau jualan apa, selanjutnya pertanyaan yang kedua, ngambil barangnya di mana? Kita dapat suppliernya di mana? Nah, ini aku saranin teman-teman cari suppliernya di marketplace besar seperti Shopee dan Tokopedia. Kenapa? Karena banyak sekali supplier-supplier besar tangan pertama yang buka toko di sana. Dan kalau di marketplace, teman-teman bisa lebih tahu detail dari supplier tersebut karena data-datanya ditampilkan secara jelas di aplikasi marketplace. Tentang suppliernya jualan apa aja, kemudian stok produknya berapa, seberapa laris penjualannya, kemudian berapa bagus rating tokonya, seberapa bagus rating produknya, seberapa cepat mengirimkan pesanan, seberapa responsif dalam membalas chat, itu kalian bakalan tahu semua. Dan melalui ulasan pembeli yang pernah order produk tersebut ke supplier, melalui foto-fotonya, teman-teman bisa mengetahui real pic dari produk yang dijual oleh supplier. Sehingga walaupun teman-teman enggak nyetok barangnya, enggak pegang langsung barangnya, teman-teman bisa mendapatkan gambaran yang jelas dan utuh dari produk yang dijual oleh supplier.
Oh ya, aku saranin khusus bagi pemula dropship lah dari satu supplier aja dulu. Paling banyak 2 supplier. Karena kalau kalian dapat customer yang dia order banyak barang dan ternyata barangnya berasal dari banyak supplier, teman-teman butuh usaha yang lebih untuk ngeproses barang tersebut. Oke, suppliernya udah dapat. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Kita jualnya di mana? Kita posting di mana? Nah, teman-teman bisa posting jualan kalian di media sosial, misalkan di Instagram, di Facebook, di grup WA, dan juga di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan TikTok Shop. Semakin banyak kalian membuka toko di banyak platform, maka akan semakin besar kesempatan produk kalian dilihat oleh banyak orang dan menghasilkan penjualan. Bagi teman-teman yang sebelumnya tidak pernah dropship, mungkin teman-teman bertanya seperti ini. Untuk awalan sebaiknya kita buka toko di mana dulu ya? Berat juga kan kalau di awal kita langsung buka toko di banyak platform. Nah, aku saranin teman-teman buka di marketplace dulu. Shopee, Tokopedia, Lazada, atau TikTok Shop. Kenapa aku saranin marketplace? Karena di marketplace lebih mudah terjadi penjualan. Di setiap harinya jutaan orang mengunjungi marketplace dan orang yang berkunjung memang berniat untuk mencari dan membeli suatu barang. Sedangkan di sosial media, orang yang membuka sosial media belum tentu dia berniat untuk membeli barang. Bisa jadi dia hanya berniat untuk mencari hiburan. Nah, dari situ kalian paham kan mana yang lebih berpotensi untuk terjadinya penjualan. Oh ya, ini sekedar saran aja ya untuk memulai buka tokonya di marketplace. Misalkan teman-teman mau mulai buka tokonya di media sosial dulu, di Instagram, di Facebook, atau di grup WA. Ini nggak apa-apa, karena sebenarnya kita juga gak ada yang tahu rezeki orang di mana. Bisa jadi rezeki teman-teman justru di media sosial. Oke, setelah teman-teman mulai upload produk, selanjutnya pertanyaan yang keempat, ngambil profitnya berapa? Nah, ini aku saranin ya untuk teman-teman yang baru memulai, terutama yang baru membuka toko di marketplace, jangan ambil profit yang terlalu tinggi di awal. Karena kalau kita toko baru, kita belum ada penilaian, produknya belum terjual sama sekali, belum ada bintangnya. Nah, biasanya kalau kita harganya terlalu tinggi, ini kita bakalan susah laku. Gak apa-apa di awal-awal kita ambil profitnya dikit-dikit aja dulu, kita cari rating dulu. Nah, setelah nanti mulai ada penjualan, toko kita udah jalan, kita bisa mulai menaikkan profitnya secara bertahap. Oke, tokonya udah jadi nih, udah terupload semua produknya. Selanjutnya pertanyaan yang kelima, setting alamatnya gimana? Ini juga sangat penting ya teman-teman, tolong disimak. Jadi kalau kita sebagai dropshipper, alamat toko kita harus disamakan dengan alamat supplier. Misalkan nih teman-teman tempat tinggalnya di Jogja, nah supplier teman-teman di Jakarta, maka toko teman-teman alamatnya adalah disetting di Jakarta. Jadi misalkan teman-teman jualan di Instagram nih, ada yang tanya, sis pengirimannya dari mana? Kak, alamat tokonya di mana? Teman-teman jawabnya di Jakarta. Nah, kalau di marketplace, informasi pengirimannya dari mana ini udah jelas ya, karena sudah tampil di halaman toko kita. Walaupun masih sering aja sih dapat pertanyaan, ini dikirimnya dari mana? Seperti itu. Kenapa alamat toko dropship harus sama dengan alamat toko supplier? Yang pertama, agar ongkirnya sesuai. Misalkan yang tadi yang tempat tinggalnya di Jogja, suppliernya di Jakarta, dapat orderan dari Surabaya. Misalkan tokonya kita setting alamat sendiri yaitu di Jogja, maka ongkir yang dibayarkan oleh pembeli adalah ongkir dari Jogja ke Surabaya. Padahal kenyataannya ongkir yang dibayarkan ke kurir adalah ongkir dari Jakarta alamat supplier ke Surabaya. Nah, sedangkan ongkir dari Jogja Surabaya dan ongkir Jakarta Surabaya itu berbeda. Lebih mahal ongkir Jakarta Surabaya. Nah, kekurangan ongkirnya itu kita yang nombokin, kita yang bayarin. Jadi kita akan rugi kalau ada selisih ongkir.
Alasan yang kedua, kenapa alamat toko dropship harus sama dengan alamat toko supplier? Ini khusus yang jualan di marketplace ya. Kalau kita dapat orderan yang sistemnya pick up, yaitu kurirnya yang datang menjemput ke alamat toko, misalnya dapat orderan pakai Gojek atau Grab. Nah, ini si kurir akan menjemput barang ke alamat yang kita tuliskan di marketplace, yang kita setting di marketplace. Nah, kalau alamatnya tidak sesuai dengan alamat supplier, gimana kurirnya mau jemput barang ke sana? Oke, sampai sini teman-teman udah paham ya, alamat toko dropship harus sama dengan alamat toko supplier. Selanjutnya, pertanyaan yang keenam, bayarnya ke supplier gimana? Nah, ini sebenarnya tergantung kesepakatan antara dropshipper dan suppliernya masing-masing, bisa berbeda-beda. Namun, kebanyakan yang aku temui, hampir semua supplier itu maunya dibayar di depan, sebelum barangnya dikirim ke customer kita. Jadi misalkan kita ada orderan, nah kita orderkan ke supplier, kita kasih data-data pembeli, kemudian kita pastikan barang yang kita order di supplier adalah barang yang sesuai dengan yang pembeli pesan ke kita, kemudian kita bayar ke supplier dan tinggal tunggu barangnya dikirim oleh supplier ke alamat pembeli kita langsung. Kemudian pertanyaan tersering yang terakhir yaitu yang ketujuh adalah gimana caranya mendapatkan penjualan. Aku akan kasih garis besarnya aja, aku nggak bahas secara detail panjang lebar karena durasinya bakalan jadi panjang banget. Nah teman-teman bisa cek aja di channel aku, udah banyak kok video-video pembahasan yang mendetail tentang strategi-strategi penjualan untuk dropshipper. Beberapa hal yang bisa kita lakukan diantaranya adalah optimasi produk. Kita buat judul dan foto produk kita berbeda dengan punya supplier. Karena kalau judul dan fotonya sama dengan supplier, kita bersaing secara berhadap-hadapan dengan supplier. Sehingga si customer yang melihat produk kita dan produk supplier, dia akan lebih memilih untuk order ke supplier dong yang harganya lebih murah. Misal judul produk di supplier, baju tidur, big size, ibu menyusui. Nah, kita bisa bikin judul produk kita, piyama, jumbo, busui. Seperti itu. Kemudian foto produknya, ini juga kita nggak boleh sama dengan supplier. Gimana caranya? Kita bisa mengedit foto supplier sehingga tampilannya berbeda. Atau kalau teman-teman ada modal lebih, teman-teman bisa kok beli satu aja produk supplier, kita jadiin sampel. Kemudian kita foto lagi produk tersebut dengan tampilan yang berbeda dengan supplier. Usahakan lebih bagus lagi dari punya supplier. Kemudian teman-teman juga bisa bikin konten melalui produk yang teman-teman beli itu dan teman-teman upload juga di media sosial. Kemudian kita juga harus rajin promo. Nah, teman-teman bisa menggunakan promo gratisan maupun promo yang berbayar. Misal nih, teman-teman bisa sering mengunggah konten tentang produk tersebut, kemudian di-upload di Reels Instagram, di-upload di TikTok, di-upload di Shopee Video. Kemudian kalau teman-teman ada sampel produknya, teman-teman juga bisa live untuk mempromosikan produk tersebut. Teman-teman bisa live di TikTok, bisa live di Shopee, live di Tokopedia. Kemudian teman-teman juga bisa mendaftarkan toko dalam program gratis ongkir, bisa bikin voucher cashback, bisa bikin voucher diskon, dan lain sebagainya. Teman-teman juga bisa mencoba untuk iklan berbayar, bisa iklan berbayar di Facebook, di TikTok, maupun di marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Ini aku cuma sebutin jenis-jenis promosinya ya. Kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut tentang cara membuat promosinya, misalkan nih, cara membuat voucher diskon, cara membuat harga coret, cara membuat paket diskon, cara daftar ke program gratis ongkir, cara membuat Shopee Video, dan sebagainya, teman-teman langsung cek aja di channel aku. Di situ udah lengkap kok tutorial cara menggunakan strategi-strategi promosi tersebut. Kemudian untuk mendapatkan penjualan, kita juga wajib responsif. Kita harus membalas chat customer dengan cepat dan ramah. Kenapa di sini aku menekankan ke chat? Karena kalau untuk urusan nge-packing barang dengan baik atau ngirim barangnya ke jasa pengiriman secepat apa, ini tidak bisa kita kontrol karena dilakukan oleh supplier. Nah, yang bisa kita kontrol salah satunya adalah chat.
Dan ada loh banyak supplier-supplier besar yang dia manajemennya belum terlalu baik. Dia terlalu sibuk packing-packing barang dan ngebalas chatnya ini kurang responsif. Nah, ini adalah kesempatan kita buat para dropshipper karena kita nggak sibuk-sibuk amat kayak supplier ya. Kita bisa dong untuk lebih fast respon kepada customer. Oke teman-teman, itu dia tadi 7 proses-proses dropship yang paling sering ditanyakan. Kalau teman-teman sekarang udah paham, yuk mulai action menjadi dropshipper. Atau kalau teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar di bawah ini ya. Pertanyaan teman-teman pasti aku baca dan insya Allah aku balas. Oke, sampai di sini aja sharing aku kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!